Assalamualaikum Mbak Vera, apa kabar? Waalaikumsalam Mbak Wi, apa kabar? Gimana San Francisco? Alhamdulillah. Ya begini Mbak, langit Mas sudah biru Udah biru, dibandingkan ya. alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana Mbak di Ohio? Ohio sih alhamdulillah kita udah mulai rada dingin-dingin nih. Oh, di sini masih Udah 90. 50-an gitu loh. Alhamdulillah. Biasanya kan 80 lebih gitu. Iya, Nah, iya. sekarang sih udah 50-an kemarin. Jadi kemarin sama hari ini juga udah hari juga cuma 56. Tadi juga pas lagi baik sama suami ya. Enak sih. Alhamdulillah. 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 Gimana nih Mbak? Kita sudah berapa lama nih Mbak kita menjadi salah satu volunteer di IMSA Matrimonial Service ya? Matrimonial Service di IMSA atau IMSA Sister ini? Ya, sudah lama ya Mbak ya? Udah lama, ya udah lama. Alhamdulillah sih. Memang ya kerjanya matrimonial ya begitulah Mbak. Kita kan kerja di belakang layar ya. Betul. Kan nggak biar dan pokoknya kita juga nggak bisa lah terlalu heboh. Gitu. Heboh sih boleh lah ya. Cuman terlalu heboh juga ya nggak bisa juga. Tapi kalau promosi untuk itu ya heboh lah. Jadi kita banyak ini ya Mbak ya, kerjanya gerilya ya sebenarnya ya di belakang layar gitu ya insya Allah. Iya, gitu. di belakang layar. Kayaknya nggak apa ya, bukan hasilnya yang kita lihat ya kan. Tapi ya Allah semuanya itu benar-benar bergantung sama Allah ya Mbak ya. iya, hasilnya itu memang Allah yang nentuin, kita nggak bisa nentuinnya sama sekali. Kita cuma berusaha untuk membantu yang bujangan-bujangan ini ya, yang belum menikah dan terutama anak-anak kita juga, insya Allah, dan juga masyarakat Indonesia atau siapa saja sih yang membutuhkan dan yang menghubungi kita gitu loh. Betul. Ya kan? Jadi Nah, klien kita kan bukan hanya sekedar orang Indonesia yang ada di Amerika dan Kanada ya Mbak ya, tapi seluruhnya ya Mbak ya, seluruh etnis, insya Allah. Ya, betul. Ya, tapi kita sekarang ini dulu pernah ya kita coba yang dari Indonesia juga, tapi ternyata susah, lebih susah karena long distance jauh sekali. Jadi kalau sekarang ini kita utamakan yang hanya yang Amerika dan Kanada aja deh, gitu. Ya. Jadi yang bisa mendaftar di website matrimonial itu yang pertama adalah Muslim, jelas ya Muslim, Sunni, yang kedua single. Nah ini harus jelas nih, jangan sampai jomblo. Nah ini yang ketiga harus tinggal di Amerika dan Kanada. Ya, insya Allah. Ya, single. Ya, singles itu ya bukan untuk yang kedua atau yang ketiga ya, yang pertama. Tapi kalau misalnya sudah pernah menikah dan atau janda atau duda lah kalau kita bisa bilangnya, langsung ya itu silahkan aja. Gitu kan? Kita pernah juga ya beberapa kali memproses ya Mbak ya, janda dan duda. Ada yang berhasil dan ya ada yang tidak berhasil gitu. Ya namanya kita berbantu ikhtiar ya Mbak ya di sini. Iya, ya benar. Ya insya Allah mudah-mudahan lah pokoknya gini Mbak, kita tuh matrimonial service ini tuh kita tuh istiqomah aja. Betul. Pokoknya kita jalanin aja. Kita coba semampu kita. Gitu kan? Semampu kita untuk membantu para single-single ini. Insya Allah. Dan juga kita jangan give up gitu. Iya, betul. Soalnya kalau awal-awal dulu sih memang kita ya patah hati terus. Ya, harus berbesar hati ya. Harus berbesar hati, jangan patah hati. Ini kita pikir, udah kayaknya udah, insya Allah jadi nih, insya Allah jadi nih, gitu kan ya. Ternyata enggak. Betul. Ya itu karena bukan di tangan kita itu semua. Ya kan, di tangan Allah Subhanahu wa taala, jodoh, segala rezeki, itu kan semuanya di tangan Allah. Kita cuma membantu mengikhtiarkan saja ya Mbak ya di sini. Iya, betul. Iya. Terus banyak sekali juga yang bertanya gitu ya Mbak ya,
apa nih sebenarnya kerjaan matrimonial itu seperti apa sih? Gimana sih cara mereka pertanyaan gitu di sini ya, terlalu ragu-ragu, underestimate, juga jangan terlalu overestimate terhadap kita juga gitu. Jadi harus balance kita. Mungkin kita perlu menjelaskan juga kepada masyarakat IMSA, masyarakat Indonesia di Amerika ini dan Kanada, Mbak ya. Iya Mbak. Jadi gini ya, kita itu berpegang dari dulu itu Mbak ya. Kita kan udah cukup lama dan kita juga punya prinsip, gitu kan. Apa yang kita lakukan ini berdasarkan syariah, gitu. Jadi kita nggak mengumbar dan nggak gimana ya, pokoknya nggak terlalu terbuka gitu loh. Dan jelas-jelas bahwa data yang masuk ke kita itu sangat-sangat confidential. Ya, antara saya dan Mbak Vera saja ya yang tahu. Ya, antara kita berdua saja yang tahu. Ya kan? Bahkan Presiden IMSA dan Ketua IMSIS pun juga nggak tahu juga ya yang apa yang kita kerjakan ya. Nggak tahu. Jadi, nah kita kan berdasarkan itu dan kita juga berdasarkan individual, maksudnya satu-satu gitu loh, ya kan? Dan juga makanya kita nggak kayak WhatsApp yang lain ya, matrimonial service yang ini, misalnya datanya ini kita iniin gitu ya, maksudnya kita taruh di website misalnya gitu. Nah kita nggak mau lah seperti itu, soalnya kadang-kadang karena kita ini kan di IMSA ya, masyarakat IMSA. Kalau misalnya saya taruh domisili Ohio, gitu kan, umur sekian, nama orang dari Ohio. Nanti orang kan mikir, oh ini anaknya siapa sih? Pasti kan kadang-kadang bisa nebak-nebak, ya kan? Iya. Iya kan, nah jadi kita nggak mengumbar seperti itu, jadi itu juga nggak begitu bagus juga sih karena ya. Nah, jadi kita tuh di belakang layar. Jadi kalau kita dapat data, ya kan, kita simpen dan kita lihat kira-kira mana, karena kan di dalam datanya itu juga ada kriterianya, misalnya kriteria yang diinginkan gitu loh, ya kan? Yang sekutu, yang ya kira-kira cocok nggak sama apa enggak gitu ya, seperti itu. Ya, itu banyak sekali, nggak gampang sih sebetulnya nyocokin itu, nggak gampang. Tapi kan kita lihat dari ininya ya, maksudnya pertama mungkin kita lihat dari usia. Karena mereka juga kadang-kadang kan bilang kan bahwa dia mencari usia sekian sampai sekian, kan? Nah, terus latar belakang keluarga juga. Keluarga, pendidikan biasanya. Biasanya pendidikan juga. Karena kita kan kadang-kadang kita kan nggak enak juga bahwa menjodohkan yang satu PhD, wanitanya PhD, tapi prianya tidak gitu kan. Maksudnya, walaupun dalam prakteknya ada juga ya yang seperti itu. Ada, nah tapi itu gini Mbak, kalau memang dia bilangnya oke aja gitu kan ya, nah itu kita jalanin. Tapi kalau enggak, kita nanya, biasanya kita tanya dulu kan Mbak, ya kan? Betul sekali Mbak Fer. Kita tanya dulu, misalnya yang si PhD ini ada wanitanya PhD misalnya. Terus yang kita tanya, ini ada brother, tapi dia lulusan SMA, bachelor gitu loh, atau SMA dan sebagainya gitu. Apakah Anda bersedia untuk kenalan, ya kan? Nah, apa bersedia untuk taruh gitu loh. Nah, jadi kalau memang bersedia, nah kita tanya dulu yang wanitanya dari ini juga tricky juga nih Mbak. Kan kita kan biasa kan nanyain dulu si prianya dulu yang kita tanya atau laki-lakinya dulu yang kita tanya atau kita tanya dua-duanya secara serentak. Iya. Ya kan? Betul. Nah, nanti kalau misalnya kita tanya dulu kayak yang tadi PhD sama yang bachelor misalnya, mungkin saya akan tanyakan ke wanitanya dulu deh. Ya kan? Nah, nanti wanita udah oke, baru kita tanyakan ke yang laki-laki. Nah, yang laki-laki oke, baru jadilah ta'aruf dulu, ya kan, perkenalan, ya kan. Nah, tapi kalau misalnya wanita bilang enggak, yang laki bilang oke, ya nggak jalan. Iya, betul. Yang laki-lakinya bilang oke, yang wanitanya bilang, maksudnya yang wanitanya oke, yang lakinya enggak, ya nggak jalan. Nggak jalan. Ya kan. Nah, habis itu kan baru kita
Nah, tapi kita juga lihat lagi yang lain, mungkin ini cocok sama yang ini, kita lihat-lihat lagi, ya kan? Nah, seperti itu. Kita mempertemukan mereka ya, Mbak ya. Adapun mereka cocok atau tidak, ya nanti setelah selesai prosesnya itu. Jadi jangan khawatir kalau misalkan ta'aruf itu ya, yang penting ya. Ta'aruf kan hanya mengenal saja gitu. Kalau misalkan nggak cocok ya nggak masalah gitu, berbesar hati gitu ya. Itu yang harus poin penting kali ya Mbak ya. Oh iya benar-benar Mbak. Jangan sampai kan, kalau orang ta'aruf kan dipikir ta'aruf itu sudah serius gitu, padahal ta'aruf kan hanya sekedar mengenal dulu gitu. Bisa jadi atau bisa tidak gitu. Ada yang 3 kali ta'aruf, 3 kali ketemu lewat Zoom langsung jadi ya nggak Mbak ya. Tapi ada yang sudah lama sekali ternyata udah oke, aduh ternyata nggak jadi gitu. Yang membuat kita patah hati juga. Jadi gitu ibu-ibu dan bapak-bapak semuanya di rumah prosesnya. Gitu. Iya betul, betul. Memang banyak juga baru sekali ketemu terus sudah bilang enggak, gitu kan? Iya betul. Ya. Aha, tapi kalau misalnya 2-3 kali ketemu, alhamdulillah. Biasanya kalau udah 2-3 kali ketemu kan harapan kita sudah berbunga-bunga tuh Mbak. Iya. Tapi ternyata gitu. Ternyata akhirnya nggak jadi gitu loh. Iya. Jadi itu sebenarnya kerja kita antara saya dan Mbak Vera di matrimonial. Memang di luar itu seperti tidak ada kerjaan, tetapi ketika ada yang sedang dipertemukan itu biasanya kita sibuk gitu karena lewat Zoom kita kadang menemani gitu ya. Kemudian kita mengawal proses itu ya Mbak ya lewat WhatsApp, kita bikin grup dan sebagainya gitu. Jadi banyak kerjanya di belakang layar gitu ya kita berdua ini. Dan biasanya kalau pasangan-pasangan nih, saya sama Mbak Vera gitu, udah Mbak Vera yang handle ya, gitu pasangan ini dan ini, si A dan B, saya menghandle yang C dan D gitu. Jadi kita saling-saling bagi tugas ya Mbak ya di sini ya. Iya benar. Jadi biar nggak kalau patah hati nggak kebanyakan gitu, karena sering patah hati juga kadang-kadang gitu. Oke. Nah, Mbak Vera, ini saya pernah ini ya, kita pernah ngobrol-ngobrol di berdua tentang acara televisi Netflix kalau nggak salah, Indian Matchmaker gitu ya. Terus kemudian saya berpikir kayaknya mungkin seperti itu ya, mungkin bisa dibilang 90% kerjaan kita seperti itu ya Mbak ya. Tapi mereka itu lebih bukan profesional, mereka itu profesional, artinya ketika orang memakai jasa dia gitu, itu mereka membayar, kemudian mereka mencarikan sesuai dengan kriteria yang diinginkan gitu. Jadi jadi kita lebih ke arah person to person. Personal, iya. Approach-nya personal emang. Jadi kayak kita lah, kita juga approach-nya personal kan, personal sama personal. Jadi kan dikasih tahu, oh ini enggak jadi, ya udah. Terus nanti ditawarin lagi kan, mungkin ini kali gitu ya. Nah jadi ya udah. Atau mungkin ya akhirnya mungkin juga banyak juga yang udah mendaftar, ada juga yang udah mendaftar, tapi belum mendapat kontak dari kita atau belum ditawarkan. Itu kan mungkin ada juga karena memang belum ada ya gitu. Belum ada yang cocok atau mungkin kita udah menawarkan maksudnya udah memberitahu ke yang lain tapi mungkin yang satunya bilang enggak gitu. Iya, betul. Ya. Jadi gitu, kerjanya seperti dulu pernah ada masukan agar kita membuat website seperti modelnya siapa? halfourdin.com gitu ya, seperti jadi yang mencocokkan itu website gitu, mesin gitu ya. Tapi setelah kesininya sepertinya kita bukannya belum siap ya, kita masih cocok dengan model yang seperti ini dulu ya Mbak ya gitu. Jadi kalau misalkan Bapak dan Ibu semuanya bisa melihat di website Muslim matrimonial yang profesional, mereka itu bisa memasukkan data, kemudian dengan mesin gitu ya, itu akan dicocokkan misalkan A, B, C, D, E, kemudian dia memilih dan sebagainya. Kita pernah mencoba seperti itu, tapi rasa-rasanya tidak sesuai ya Mbak ya dengan kita ya Mbak ya. Jadi lebih cocok yang person saja gitu. Ya itu tadi kan misteri kita harus taruh data-datanya kan, data-data dan juga
Ya kalau itu sih sebetulnya kalau yang udah kayak gitu memang udah umum aja akhirnya jadinya. Betul. Ya kan? Udah umum aja. Jadi memang nggak personal, nggak di lingkungan kita, dan juga udah siapa aja udah bisa masuk, dan kita juga akhirnya kerjanya juga nggak ada kerjanya, Mbak. Iya. Tinggal aja yang webmasternya aja yang harus main. Nah, ini kalau misalkan bagi yang ini apa ini namanya yang berminat untuk menjadi anggota, mungkin buat anaknya, kemudian saudaranya, atau mungkin buat diri sendiri ya Mbak ya, dengan ketiga syarat tadi yang single, tinggal di Amerika dan Kanada, dan Muslim, insya Allah. Ini bisa melihat, saya coba share screen dulu. Sebentar, ini ya. Bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Oh, mungkin agak share screen. Nah, ini. Nah, ini dia. Jadi ini Muslim matrimonial. Mbak Vera juga bisa melihat ya? Bisa. Jadi ini adalah jadi namanya, kemudian gendernya, kemudian diselect male atau female. Nah, kalau female ini di sini akan ditulis hijabi atau non hijabi. Kemudian umurnya berapa? Ini kalau misalkan agak ini juga tahunnya saja juga nggak masalah. Tingginya berapa? Residence di mana? Relocated ini artinya kalau misalkan ada dia tinggalnya di mana? California, kalau dipindah ke Ohio mau tidak gitu. Nah, karena dapatnya yang di Ohio gitu. Ya, iya. Karena kita berkali-kali juga pernah menemukan itu, ternyata ketika relocated, padahal mereka sudah cocok, nggak jadi deh, karena nggak bisa relocated itu, walaupun sama-sama di US ya Mbak ya. Gitu. Kemudian education-nya apa, ini penting juga, kemudian profession-nya apa, kemudian legal status di Amerika, ini juga jangan malu-malu gitu ya. Ya, apa adanya aja nanti isinya. Kemudian marital status, apa sudah pernah married atau masih single gitu ya, masih belum married. Kemudian ethnicity ini juga penting karena kita juga terbuka bukan hanya orang Indonesia ya Mbak ya? Iya, kalau seandainya ada yang non Indonesia tapi dia mau daftar ya silahkan aja. Iya. Termasuk pernah berhasil ya Mbak Vera ya, yang dari Turki ya, dengan yang di Iya, dari Turki sama Indonesia. Indonesia juga pernah kita, alhamdulillah gitu. Alhamdulillah. Nah, ini religius ini Islam ya, misalkan praktis atau apa gitu ya, insya Allah. Family-nya seperti apa, misalkan orang tuanya, bapaknya apa, ibunya apa. Iya, biasanya family itu isinya orang tua, ibu bapaknya siapa, nama ibu bapak biasanya, dan juga sibling ada ya di sini ya. Ya, nama ibu bapak dan siblingnya. Misalnya siblingnya ada berapa orang gitu. Ya. Terus language ini misalnya Inggris sama Indonesia atau Inggris sama Urdu gitu ya. Misalkan orang lain. Hobi. Nah, seperti itulah. Kemudian dicari orang yang seperti ini. Kemudian ini ada fotonya. Insya Allah data itu akan tersimpan ke kita. Gitu. Ya. Dan hanya kita berdua aja yang tahu. Iya, betul sekali. Nah, ini saya kembalikan. Stop share. Nah, kembalikan di sini. Sip. Ininya Mbak, websitenya mana? Linknya? Websitenya www.matrimonial.imsis.us. Ini nanti saya akan tulis di bawah ini ya. Ya, di situ ya. Matrimonial.imsis.us. Ya. Insya Allah. Nah, Mbak Vera, tadi kita sudah menampilkan ke pemirsa semuanya, Bapak Ibu semuanya, website kita gitu ya, untuk mendata yang siap menikah. Kemudian bantuan dari para audiens, siapa saja lah yang mendengarkan ini, insya Allah ya, ibu-ibu, bapak-bapak yang berada di IMSA, ya kan, dan siapa saja masyarakat Indonesia dan yang lainnya yang insya Allah. Nah, kita tuh perlu sekali gitu. Kita kalau makin banyak kita mendapat data yang masuk, dan makin bisalah kita untuk matchingin. Ya, betul. Ya kan. Jadi kalau misalnya makin banyak members, ya makin lebih banyak kita untuk makin kita semakin luas gitu. Banyak ini luas itu Iya betul. Jadi jangan ini ya, jangan merasa
malu atau sungkan gitu ya untuk memasukkan data-data mungkin anak, keponakan yang tinggal di Amerika ini ya gitu, apapun statusnya gitu ya, atau janda, duda, atau mungkin masih single, itu jangan malu-malu gitu karena mereka ingin mencocokkan ini. Ya, dan juga kalau sudah masuk, tapi kalau misalkan kita tidak kok nggak ada ini ya, nggak ada kabar gitu ya dari Mbak Vera atau Mbak Wiwit gitu, kita juga jangan ini dulu gitu karena memang belum ada gitu. Iya, bukannya kita ignore it ya, bukan kita ignore enggak, tapi memang belum ada. Jadi tapi juga silahkan aja usaha dengan di tempat yang lain juga, ya kan? Betul. Nah, namanya juga kalau kita memasukkan data kita atau anak kita di satu matrimonial service, itu kan sebaiknya jangan satu itu aja gitu loh. Iya, betul. Bisa aja usaha yang lain, karena ini usaha yang di sini tapi yang lain juga silahkan usaha. Betul. Karena banyak juga Mbak yang udah di kita gitu kan, tapi alhamdulillah dapat jodoh tapi di tempat yang lain juga. Ya, betul, nah, betul. Alhamdulillah mereka juga memberitahu ke kita gitu loh. Ya, alhamdulillah. Mbak, aku udah dapat jodohnya nih, aku udah menikah sekarang gitu. Ya, kita juga ya, alhamdulillah. Jadi alhamdulillah kalau memang udah menikah dapat yang lain ya nggak apa-apa, alhamdulillah. Nah, tapi usaha kan tetap harus gitu loh, melalui kita atau melalui yang lain. Iya, betul. Kan? Nah, ya, karena kadang-kadang juga karena kita itu kekurangan data gitu ya, kekurangan banyak orang yang mendaftar, kita sering juga ya, misalkan ada data masuk gitu. Siapa nih ya Mbak ya kira-kira? Oh, coba anaknya si Ibu A, Ibu C, Ibu D, kemudian kita telepon kan gitu. Gitu. Kadang-kadang mereka nggak masukkan data, tapi kita selalu mengingat ya keluarga besar IMSA dan IMSA Sister ini ya Mbak ya gitu. Karena anak-anak mereka juga anak-anak kita sebenarnya gitu. Jadi kita ada tanggung jawab moral gitu ya kepada keponakan-keponakan kita juga. Jadi apalagi nih Mbak, apalagi ini si Ibu udah warning ke kita, anak kita lagi anak saya udah kayaknya udah menikah nih, kayaknya saya udah mau cari. Nah, kalau dia udah warning kayak gitu, misalnya kita ada nih, ya kita coba tanya kan, oh ya saya punya nih gitu, tolong ini enggak gitu. Iya. Jadi ibu-ibu yang punya anak mungkin sudah siap menikah, ataupun mungkin kalau anak-anak kalau dibilang siap menikah nggak ada yang siap ya Mbak ya gitu. Up and down gitu kan. Kita bisa saja masukkan data-datanya gitu kan ke mereka, kemudian kita akan hubungi gitu. Kalau ada yang sekiranya cocok dengan mereka. Ya, jadi seperti itu. Dan satu hal lagi mungkin Mbak ya mengenai itu. Kita juga jangan sampai patah hati ya Mbak ya. Kadang-kadang kan sudah kita ketemukan antara A dan B ternyata nggak cocok gitu. Itu jangan sampai kalau bahasa Jawanya itu mutung ya. Bahasa Indonesianya apa ya mutung ya? Give up gitu kali ya. Iya, give up gitu ya. Jadi ya sudah gitu dan kita membuka hati lagi untuk yang lain gitu. Insya Allah. Yeah. Karena memang ya namanya luar biasa ya Mbak ya. Kebesaran Allah juga ini. Apa ini namanya matrimonial ini. Jadi kita hanya mengharap ridha Allah aja lah ini. Masya Allah. Untuk membantu mencarikan. Insya Allah. Ini saya rasa ini sekarang ini anak-anak IMSA IMSIS itu sudah lumayan banyak di usia untuk menikah. Siap menikah ya. Nah, jadi insya Allah mudah-mudahan matrimonial service IMSA IMSIS ini bisa dapat membantu sedapat-dapatnya kita, insya Allah, ya kan? Nah, jadi mohon kepada bapak-bapak, ibu-ibu, dan anak-anak semuanya, adik-adik semuanya, jangan merasa malu, ya kan? Jangan merasa segan untuk menjadi member in matrimonial IMSA IMSIS. Atau menghubungi kita. Ya, japri ya ke kita ya. Ya, japri silahkan ke kita gitu. Kalau masih belum mau memasukkan datanya. Tapi kalau data tuh lebih baik sih kita punya data. Kalau kita punya data itu kerja kita tuh lebih mudah. Lebih enak ya. Lebih enak.
daripada hanya untuk bilang aja gitu loh, bilang aja ini anak saya udah siap nih gini. Nah tapi kalau kita nggak punya datanya kan susah gitu. Kriterianya apa untuk calon spouse-nya juga gitu. Oh saya pengen misalkan istri yang paling enggak bachelor gitu ya, atau mungkin apa gitu kan, kita nggak tahu ya Mbak ya, taunya cuma oh saya udah siap gitu. Tapi kalau sudah mengisi data-data secara lengkap, insya Allah kita akan mencarikan yang sesuai. Ini sekarang sudah kebutuhan benar-benar Mbak, benar kata Mbak Vera, kebutuhan untuk mencarikan mantu terbaik gitu buat anak-anak kita ya. Karena kita tinggal di Amerika ya, dan lingkungan anak-anak kita itu terbatas sekali gitu, lingkungan saudara-saudara kita itu kan terbatas sekali ya untuk yang komunitas Muslim ini. Iya benar. Tantangan. Betul Buat sekali. saya juga, Mbak. I know, saya juga. Ini cuman ini loh Mbak, kadang-kadang mungkin orang tua tuh punya kendala, katanya anak-anak itu agak segan. Mungkin orang tuanya mau, tapi anak-anaknya yang nggak mau. Gitu loh. Anak-anaknya nggak mau, terus ya ada juga yang bilang mungkin mereka juga sebetulnya maksudnya nggak pacaran gitu ya. Atau ada yang udah seneng di luar gitu misalnya. jadi nggak mau gitu untuk dimasukkan ke dalam matrimonial ini, karena mungkin juga ada juga sih yang berpandangan bahwa matrimonial ini tuh zaman dahulu kala gitu loh. Arranged marriage gitu kan. Arranged marriage mereka bilang. Karena memang sih di culture kita di Indonesia itu kan kayaknya nggak common ya. Betul. Dulu itu mungkin nggak terbuka lah, maksudnya nggak secara umum. Selain kalau orang India Pakistan itu saya lihat mereka itu lebih apa? Arranged marriage itu sudah culture ya buat mereka ya. Lebih culture, iya buat mereka orang Arab dan sebagainya gitu kan. Itu. Tapi kalau di Indonesia kita kan dulu kan enggak. Alhamdulillah sih sekarang sepertinya udah banyak juga, ya kan. Nah, insya Allah, nah mungkin juga anak-anak kita juga, apalagi tinggal di sini kan mereka juga nggak common lah karena itu ya. Nah kalau orang India Pakistan, mereka biarpun di sini juga karena culture-nya dari sananya atau di sini dibawa ke sini, jadi kayaknya lebih mudah gitu loh. Kalau saya lihat ya, nggak tahu mungkin saya salah, tapi kalau saya lihat itu kalau di community India Pakistan itu memang lebih mudah daripada di community kita. Betul. Saya sama Mbak Vera itu ikutan WhatsApp group untuk matrimonial ya Mbak ya. WhatsApp group salah satu grup. Dia hampir itu India Pakistan semuanya gitu yang menjadi ini membernya. Ini nanti kita coba kalau udah oke nih kita masukkan. Mau nggak nih cobain sama orang Indonesia Malaysia gitu. Tapi memang kalau pengalaman yang saya rasakan sekarang ini nih, kita berdua itu kadang-kadang ini ya, agresif ya Mbak. Jadi ibu-ibu kalau melihat kita agresif jangan heran, karena itu memang tugas kita gitu. Kalau nggak agresif harus didorong gitu ya, yang orang-orang ta'aruf ini gitu. Jadi, insya Allah mudah-mudahan juga saya harapkan juga ke ibu-ibu dan bapak-bapak juga memberikan pengertian ke anak-anaknya juga ya. Betul. Masalah kita bilang sih nggak arranged marriage ya, can be arranged marriage. Cuman bukannya arranged marriage, oh kamu harus nikah gitu loh sama si ini, sama si ini. Ya, enggak. Cuman arranged marriage untuk berkenalan. Di-arrange untuk berkenalan. Betul. Nah, itu harus ditanamkan, Mbak, ke kita semuanya. Iya, orang cuma berkenalan dulu kok. Daripada sama aja kalau kamu kenalan, dikenalin temen gitu loh ya. Ya kan, dikenalin temen sama ya. Tapi ini dikenalin sama kita gitu loh. Nah, kalau misalnya tapi memang cuma bukan buat berteman, tapi untuk ke depan, apakah kita cocok, apakah dia bisa menjadi suami saya, apakah dia bisa menjadi istri saya, ya kan? Betul. Nah, but at the end itu sih keputusan mereka masing-masing, bukan keputusan kita dan bukan keputusan orang tua juga. Betul sekali. Jadi kita itu mengenalkan gitu mereka gitu. Bukan arranged marriage gitu, kamu harus menikah dengan si A gitu ya. Itu tidak seperti itu. Jadi hanya mengenalkan saja. Dan proses ta'aruf itu bisa berhasil nantinya gitu ke jenjang selanjutnya, atau ya tidak cocok ya bagaimana lagi gitu ya Mbak ya. Jadi jangan khawatir dulu gitu.
ta'aruf itu bukan berarti langsung harus menikah dengan dia ya Mbak ya gitu. Nah itu yang kadang-kadang enggak. Seandainya mereka nggak mau ta'aruf tapi di luar akhirnya mereka masih jadi temenan ya silakan aja. Silakan gitu, nggak masalah. Ya kan? Misalnya tiba-tiba di temen, oke kita ta'aruf, udah kayaknya kita nggak cocok. Tapi temenan di Facebook, ya silakan aja. Ya kan? Atau mau kontakkan lagi di belakang ya silakan aja gitu loh. Iya. Iya buat mereka. Tapi kalau memang sih agak sedikit ya kalau kenalan di sini itu memang ininya tuh niatnya tuh udah ada untuk menikah. Gitu. Niatnya sudah. Agak bedanya cuma di situ aja sih, ya kan? Betul. Selain kalau dikenalin sama temen. Kadang-kadang kan karena di luar juga kan, saya punya adik nih gitu kan. Coba deh saya kenalin sama teman saya yang ini, siapa tahu mereka betul. jadi, ya kan? Untuk memperluas network ya Mbak ya di sini. Insya Allah. Insya Allah ini adalah ya insya Allah tugas. Memang kalau dipikir-pikir udah dari 2010 kali ya Mbak ya. Matrimonial ini. Matrimonial itu sebenarnya kalau matrimonial IMSIS itu tuh mulainya dari 2006 Mbak. 2006 ya? Iya. Udah lama banget. Itu dimulai pas sama Mbak Dewi dulu waktu di Muktamar. Itu terus abis itu ya udah nggak begitu ini. Terus abis itu ya kita akhirnya dijadikan tadinya ya cuman gitu aja di Muktamar aja. Terus akhirnya dijadikan departemen ya. Departemen sama IMSIS lah. Ya, udah lama kok. Ini udah lama cuman. Tapi memang kalau dipikir wajah-wajahnya itu saja, memang kita berharap juga ya. Karena ini ketika kita bekerja ini banyak sekali hal-hal yang harus kita keep ya Mbak ya. Jadi kalau dengan terlalu banyak orang juga khawatirnya ini kan sesuatu yang tidak bisa kita share ya Mbak ya. Hanya kita berdua gitu. Jadi itulah gitu yang menyebabkan ya udah kita kerjakan aja lah bismillah gitu dengan segala yang ada gitu. Jadi insya Allah saya sama Mbak Vera, makanya saya suka telepon sama Mbak Vera, ini Mbak Vera gimana ya gitu, cocoknya saya sama siapa ya gitu. Gitu. Ya, yang sudah menikah kan kadang-kadang bertanya ini udah ada belum sih hasilnya gitu kan? Iya, betul. Ya alhamdulillah sih sudah ada 2 yang menikah, yang berhasil selama ini. Lebih Mbak insya Allah. Kalau mungkin kalau agak ini nih yang benar-benar ya, tapi kalau misalnya yang bertemu di Muktamar matrimonial gitu kan, ditemu itu, nah itu sih udah lebih lah dari ini ya. Tapi kalau misalnya yang benar-benar kita guide gitu ya, itu 2 kok 3 sih. Itu yang benar-benar kita iniin. Tapi kalau untuk yang kamu kenal di matrimonialnya Muktamar gitu kan, kenalnya ini, nah itu sih ada dari dulu juga ada. Gitu. Betul. Nah, tapi cuman mereka akhirnya di belakang kita gitu kan, maksudnya nggak langsung. Masalah sih. Tapi ada gitu loh. Ya alhamdulillahnya sih. Jadi ada beberapa yang, jadi kita itu acara besarnya itu di Muktamar ya Mbak ya. Dan itu kita ada acara matrimonial yang bertemu secara langsung gitu ya. Nah itu ada beberapa yang mereka itu bertemunya di sana, suka, tapi nggak bilang sama kita. Akhirnya mereka lewat bukan jalan belakang ya, melewat orang tuanya. Itu ada beberapa gitu. Atau bertemu ketika Muktamar, itu juga ada. Contohnya kemarin juga ada yang menikah ya, karena di Muktamar itu gitu. Iya. Dan insya Allah kita seneng, happy saja, karena niat kita memang membantu ya, nggak masalah itu ya, asal ya seislami mungkin, itu yang paling penting ya Mbak ya. Ya. Tapi kalau mencocokkan itu kita banyak loh ta'aruf itu, dari dulu itu banyak sekali. Sampai satu itu berkali-kali juga ada gitu. Tapi akhirnya nggak cocok juga, dapatnya akhirnya nggak dari IMSA dan nggak dari matrimonial IMSA ya, dapatnya dari yang lain. Biarpun udah kita cocokin berkali-kali gitu ya. Maksudnya ditaarufin berkali-kali tapi juga nggak cocok, akhirnya yang memang bukan dapatnya dari kita, ya mau diapain. Iya betul. Iya kan. Iya. Jadi kita hanya sekedar gitu loh. Salah satu dari ikhtiar yang ada gitu kan. Kan banyak sekali seperti kalau website itu halfourdin.com, terus mawadah.com, muchmatch.com itu ya.
itu juga bisa sebagai alternatif gitu. Dan kita sebagai salah satu alternatifnya kecil juga yang nggak terlalu besar, tapi insya Allah kita tetap berikhtiar ya Mbak ya di situ. Berikhtiar insya Allah. Iya Mbak Wi, kita kayaknya ngobrolnya udah lumayan banyak nih ya. Ya, mudah-mudahan pada ter-encourage ya untuk mendaftar IMSA Sister buat orang tua yang punya anak juga yang siap menikah ya Mbak ya. Gitu. Iya. Ya kalau biarpun belum siap-siap benar menikah sih nggak apa-apa juga sih, daftarin aja gitu loh. Daftarin saja, jadi kita punya datanya dan seandainya kita ada kira-kira yang cocok ya kita bisa tanyakan gitu loh. Dan jangan segan-segan dan jangan malu-malu gitu karena ya pokoknya data itu cuma kita berdua yang tahu. Dan biarpun kita akan mentaruhkan itu juga cuma kita berdua yang tahu sama yang akan ditaruhkan, ya kan? Nah, dan toh kalau misalnya nggak jadi ya udah nggak jadi nggak apa-apa gitu loh. Nah, pokoknya nggak bakalan keluar insya Allah dari kita berdua. Selain kalau mereka cerita ya, nah itu sih lain lagi kalau misalnya orang tua cerita dan sebagainya itu lain lagi ceritanya lah pokoknya. Tapi kalau dari kita berdua, insya Allah mudah-mudahan sih enggak kita sedapat mungkin ya. Ini masalahnya amanah ya kan Mbak ya? Mbak, betul sekali itu. Jadi jangan khawatir. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang punya anak siap nikah atau keponakan yang siap nikah dan tinggal di Amerika, silahkan daftar saja gitu. Atau kalau malu ya hubungi saja ke kami secara langsung. Kami butuh sekarang itu data secara banyak gitu ya. Jadi jangan datanya bisa dikirimin ke email kita juga nggak apa-apa Mbak. Nanti WhatsApp kita juga bisa gitu ya, tahu nomor telepon kita gitu. Tapi kalau data itu kita perlu Mbak, perlu benar. Jadi kalau misalnya langsung dapatkan kita dan tentunya kita akan meminta data. Iya. Ya kan? Apalagi kita sebagai orang tua, ternyata kemarin ada acara di fikih wanita di IMSA Sister, ini tanggung jawab kita juga ini mencarikan jodoh buat anak-anak kita gitu ya, tanggung jawab. Jadi ya ini salah satu hal gitu ya, salah satu hal untuk memudahkan ikhtiar kita sebagai orang tua sebenarnya, bukan hanya yang anak-anak kita, ikhtiar kita sebagai orang tua untuk ini tanggung jawab kita ini kepada anak-anak. Ya. Mudah-mudahan anak-anak kita ya Mbak ya, semuanya mendapatkan jodoh-jodoh yang baik dunia akhirat. Amin. Amin. Insya Allah amin. Iya, ya kita juga kalau Insya Allah juga saya sebagai orang tua juga saya juga mencarikan untuk anak saya, coba mencarikan untuk anak saya juga. Insya Allah. Dan jadinya kita tahu tidak mudah memang ya untuk deal dengan anak-anak kita itu juga nggak mudah ternyata. Nggak mudah. Apalagi anak-anak yang sudah tumbuh kembang di Amerika gitu ya, dengan segala culture-nya itu tidak mudah. Tapi kita tetap yakin, kita tetap berusaha untuk terbaik lah buat mereka insya Allah. Buat mereka insya Allah. Ya insya Allah mudah-mudahan kita doakan bersama Mbak. Mungkin kita udah cukup kali ya Allah, obrolan kita. Bapak semuanya. Ini kita dari Matrimonial IMSA Sister. Kita share kepada semuanya tentang bagaimana kerja kita, cara kerja kita, dan mengajak semuanya untuk, bukan mengajak semuanya, nanti saya dimarahin ini, mengajak para single gitu untuk mendaftar di website matrimonialimsa.us. Ya, itu saja. Ya, ada lagi Kak Vera? Kita. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mbak Wiwit. Insya Allah kita ketemu lagi di lain kesempatan.